مولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد آل محمد اللهم صل على اللهم صل محمد على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya ini semata-mata karena rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia-Nya, hidayah dan inayahnya. Pada malam hari ini kita akan teruskan surat yang ke-16. Kita masuk pada ayat 101 sampai 105. 101 sampai 105. Dan insya Allah nanti di akhir pertemuan kita akan tahlilan singkat untuk orang tua ibunda tercinta dari jemaah tetap kita, yaitu Ibu Siti dan Pak Haji Ahmad Torpedo. Orang tua beliau yaitu almarhumah Ibu Wan binti Ahmad telah berpulang ke rahmatullah pada 2 hari yang lalu, ataukah kemarin. Kayak nanti kita doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dibukakan pintu-pintu langit, dan digabungkan bersama dengan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh dan orang suci lainnya. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat yang ke-16, surat An-Nahl, ayat 101 sampai 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر. والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر. بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ليثبت الذين آمنوا وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي suaranya hilang.
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Mohon maaf jemaah sekalian, saya tadi keluar ya. Ya. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullah. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Harapan kita satu-satunya, semoga Allah SWT ridho dengan kita karena kita telah ridho dengan kitab sucinya. Allah mengatakan bahwa salah satu ciri penghuni surga adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka karena mereka juga telah ridho kepadanya. Kita teruskan surat An-Nahl kita. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16. An-Nahl adalah lebah dan surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah total ayat adalah 128. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat 105. Berarti tinggal 23 ayat lagi. 23 ayat berarti sekitar 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan. Pada hari Senin yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-100. Oleh sebab itu sebelum kita lanjut ke ayat 101, kita ulangi dulu dari ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Di ayat sebelumnya 109 Allah mengatakan bahwa sebetulnya yang namanya iblis, syaitan itu sebetulnya tidak punya kuasa terhadap orang beriman. Kemudian kekuasaannya hanya berlaku seandainya orang itu berwilayah kepadanya. Maka pada saat kita bertauz atau beristi'adzah, sebetulnya kita ingin menyampaikan diri dari berlepas diri kepadanya. Jadi pada saat kita mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, berarti hati kita pada saat itu juga berlepas dari berwilayah, bertawalak kepada mereka.
Karena berdasarkan ayat ini hanya orang-orang yang bertawalla yang menjadikan mereka sebagai kekaguman pemimpin yang akan bisa digodanya, yang bisa disimpangkan jalannya. Makanya dikatakan setelah mereka bertawalla kepada iblis atau syaitan, maka mereka mempersekutukan Allah dengan itu semuanya. Kita sudah sampaikan, kata setan atau iblis itu jangan kita bayangkan yang abstrak, yang hanya ada dalam kegelapan. Kata kegelapan itu bahasa simbolik. Orang yang melakukan kejahatan itu namanya adalah orang melakukan perbuatan gelap. Orang yang melakukan kegelapan hatinya tergelapkan. Jadi orang yang hatinya gelap akan bertindak dengan tindakan yang tidak masuk akal, tindakan yang melanggar hukum. Oleh sebab itu disebut juga bahwa setan itu berada di alam kegelapan atau berada di dalam gelap. Nah, jadi dengan demikian kata gelap jangan kita bayangkan malam, karena malam itu dalam Al-Quran dianggap sebagai karunia Allah untuk beristirahat, untuk beribadah malam contohnya. Maka dikatakan setelah bertawalla kepada mereka, walladzina hum bihi musyrikun. Sehingga mereka mempersekutukan Allah dengan syaitan-syaitan tersebut. Kita tentu berlindung dari Allah atas perbuatan seperti ini. Siapa tahu kita tanpa kita sadari juga ternyata masuk di dalamnya. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin. Jadi apabila kami ganti satu ayat dengan ayat yang lain, ataukah mengganti satu ayat di tempat ayat yang lain, maka itu tempat. Apa itu ayat di sini? Ayat di sini bisa diartikan ayat-ayat Allah, Taurat ayat-ayat Allah juga, Zabur ayat-ayat Allah juga, Injil ayat-ayat Allah juga yang asli ya, yang datang dari Allah. Yang kita bicarakan kalau bicara Taurat, Zabur, dan Injil adalah kita bicara tentang kitab suci wahyu Allah yang datang dari Allah langsung atau melalui malaikat. Itu yang kita sebut dengan kitab Allah. Nah, itu adalah ayat, isinya juga ayat-ayat juga. Nah, apabila Allah ingin mengganti salah satu ayat itu, misalnya ayat yang ada di Taurat, Allah ganti dengan ayat yang ada di dalam Zabur, ya itu adalah haknya Allah. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu. Kita tahu bahwa manusia itu kan berubah, berevolusi. Ada sesuatu yang dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Yang dulu ada dan sekarang tidak ada, tentu hukumnya tidak dibutuhkan lagi. Sementara ada yang dulu tidak ada, sekarang ada, tentu perlu hukum baru. Itulah sebabnya ketika kitab suci dari waktu ke waktu itu mengalami semacam perubahan, itu bukanlah pertentangan di antara ayat-ayat dan kitab-kitab suci itu, tetapi semata-mata berkaitan dengan relevansi dengan realitas yang ada, dengan kenyataan yang ada. Jadi misalnya pada zaman dahulu kala ya masih butuh hukum tentang misalnya gladiator misalnya, dilarang orang diadu, katakanlah begitu. Sekarang tidak ada lagi seperti itu. Oleh sebab itulah hukumnya tidak diperlukan lagi. Sama misalnya dengan budak, tidak banyak lagi ayat tentang budak. Kenapa? Karena tidak ada lagi sekarang. Dulu banyak. Dan sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang perbudakan berubah bentuknya menjadi misalnya dalam bentuk trafficking dan sebagainya. Jadi artinya apa? Hukum itu perlu melakukan adaptasi terhadap perubahan. Karena manusia itu memiliki ciri, yaitu makhluk yang berubah. Makhluk yang berevolusi tatanan kehidupannya berdasarkan alat-alat yang ada. Alat berubah, kultur dan peradaban berubah. Jadi alat berubah, kultur dan peradaban berubah. Contohnya misalnya pada zaman dahulu kala ketika belum ada mobil seperti sekarang, kereta, tentu wanita tidak bisa keluar dari rumah seorang diri karena sangat berbahaya. Waktu itu belum ada polisi, sistem kepolisian, sistem keamanan seperti sekarang. Tapi kalau sekarang kan di mana-mana ada sistem keamanan. Apalagi kalau naik pesawat, walaupun jauh 48 jam tetap aman. Karena di pesawat atau di kapal terbang itu mereka banyak. Ya, jadi dengan demikian
hukum-hukum tentang bepergian seorang diri dua wanita itu memang seperti sekarang harus diadaptasikan dengan keadaannya. Kalau dulu yang namanya padang pasir, melintasi padang pasir, berjalan kaki, seorang diri, jangankan seorang diri, berkelompok saja, tapi kelompoknya kecil, itu bisa dirampok, dirompak di jalan. Dan dulu kalau di perjalanan dirampok atau dirompak, yang diambil bukan hanya hartanya, tapi juga orangnya. Orangnya bisa diambil, perempuannya bisa diambil, bisa diperbudak. Ya. Jadi seperti itulah dulu. Maka kemudian tentu hukum tentang berjalan, musafir itu tentu harus sangat ketat. Tapi kondisi sekarang, walaupun masih ada kejahatan, tetapi sudah berubah. Pelaksanaan kejahatan itu pun sudah berubah. Ya. Oleh sebab itulah, Allah mengatakan, wa idza baddalna ayah. Dan apabila kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, ataukah di tempat ayat yang lain, maka itu adalah hak prerogatifnya Allah SWT. Satu ayat itu ya. Ayat yang kedua bisa bermakna kitab suci. Ketika datang kitab Al-Quran, kitab Taurat, Injil tidak perlu lagi. Kenapa? Seluruh isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang asli sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran itu tebal. Kenapa? Semuanya ada di dalamnya. Maka di dalam Al-Quran itu ada surat-surat yang berbicara tentang nabi-nabi terdahulu. Ada surat Nabi Nuh, ada surat Nabi Hud, ada surat Nabi Yunus, ada surat Nabi Ibrahim, ada surat Nabi Muhammad misalnya. Bahkan ada surat tentang Siti Maryam. Di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi dengan demikian ketika semuanya sudah terkompilasi di dalam kitab suci Al-Quran, tentu relevansi kitab-kitab sebelumnya tidak lagi. Kecuali kalau orang melakukan sekolah khusus, kuliahnya studi perbandingan agama misalnya, atau program perbandingan agama, prodi namanya, program studi perbandingan agama. Nah itu silakan, tetapi kalau orang biasa saja, ya Al-Quran sudah cukup. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengandung semuanya. Al-Quran sudah memiliki semuanya. Sama misalnya sekarang ini kalau kita belajar komputer, belajar menulis, ya kita misalnya pakai Word. Nggak perlu lagi kita baca lagi WordStat. Dulu namanya WordStat. WordStat dulu itu adalah sebelum adanya Microsoft dengan program Word, Excel, dan sebagainya. Dulu berdiri sendiri. Dan dulu harus dikursuskan. Kenapa? Karena tidak menggunakan Windows, tidak menggunakan jendela seperti sekarang. Pakai kontrol-kontrol, pakai simbol-simbol. Kontrol begin, kontrol akhir, end, dan sebagainya. Kalau mau di bold, Ctrl B, bold. Nah, itu lalu kemudian dimiringkan dan seterusnya. Itu pakai perintah-perintah begitu dulu. Nah, tapi buku itu sekarang tidak perlu dibaca lagi. Kenapa? Semuanya itu sudah ada di dalam Microsoft Word ataukah di dalam Word sekarang. Kenapa? Karena tidak perlu lagi dipelajari kontrol ini, kontrol itu. Karena hanya berbentuk simbol-simbol. Begitu kita mau membold, ya tinggal dihitamkan di blok, baru dipencet huruf B besar, maka dia akan menjadi bold, dia menjadi tebal. Kalau kita mau memiringkan, tinggal disorot, lalu kemudian kita pencet I italik, nah maka kemudian dia menjadi miring misalnya. Nah begitulah seterusnya. Jadi dengan demikian ada yang harus melakukan adaptasi. Hal yang sama terjadi dengan kitab-kitab. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat di sini bisa bermakna mukjizatnya. Mukjizatnya Nabi Musa dibutuhkan pada zaman Nabi Musa. Kenapa? Karena dia akan menyeberang lautan. Maka dia butuh tongkat atau mukjizat membelah lautan. Kenapa? Karena dia dikejar dan dia harus melintasi lautan. Ya. Nabi Muhammad tidak, karena tidak dikejar melewati lautan. Kemudian misalnya Nabi Ibrahim, karena dia dibakar oleh Raja Namrud, maka tentu butuh mukjizat tidak terbakar oleh api. Begitulah seterusnya. Nabi Yunus mukjizatnya dimakan oleh ikan, diselamatkan oleh ikan. Ya karena dia dibuang ke laut oleh orang-orang kapal. Jadi mukjizat itu dibutuhkan pada zaman itu. Nah sekarang ketika mukjizat yang belakangan datang, beda, sudah tidak sama dengan mukjizat dulu. Jadi mukjizatnya Nabi Isa beda dengan mukjizatnya Nabi Musa misalnya. Mukjizatnya Nabi Musa beda dengan Nabi Ibrahim. Mukjizatnya Nabi Ibrahim beda dengan mukjizatnya Nabi Nuh misalnya. Jadi berbeda-beda.
Nah, itu diganti. Itu juga bisa bermakna seperti itu karena ayat itu dalam Al-Quran bisa bermakna mujizat. Jadi kalau kami mengganti satu mujizat dengan mujizat yang lain, itu adalah urusannya Allah. Wallahu a'lamu bima yunazzilu. Allah yang paling tahu apa yang harus diturunkan. Jadi jangan kita membatasi kehendak bebasnya Allah. Kalau kita mencoba membatasi kehendak bebasnya Allah, pasti kita sama dengan menggarami lautan. Kenapa? Allah yang Maha Kuasa, kita mau batasi kebebasannya, kan tidak mungkin. Ya, kita sesama manusia saja membatasi kebebasannya tidak bisa, terjadi benturan, terjadi ketegangan, bahkan bisa terjadi peperangan. Iya. Oleh sebab itulah tidak bisa kita menghalangi kehendak Allah. Allah ingin mengganti mujizat atau ayatnya atau kitab suci itu urusan dia. Kenapa? Karena itu adalah dari sisi dia, hak prerogatif dia. Maka dikatakan wallahu a'lamu bima yunazzilu, dan Allah lebih mengetahui apa yang harusnya diturunkan. Ya. Qalu, tetapi apa kata mereka? Kata siapa? Kata orang-orang yang tidak terima, yang tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada Al-Quran. Dia katakan bahwa Al-Quran turun itu berbeda-beda di suatu tempat, waktunya juga berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda. Nah, itu mengatakan innama anta muftar. Sesungguhnya engkaulah Muhammad yang mengubahnya, yang mengadakannya. Jadi dia menuduh Nabi Muhammad sebagai muftar. Muftar itu mengadakan, karang dibuat. Ini menunjukkan Al-Quran itu karangan kamu, wahai Muhammad. Kira-kira begitulah. Ya. Innama anta muftarin. Tapi apa kata Allah? Bal aksaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat wahyu. Apa itu wahyu? Bagaimana prosesnya wahyu terjadi? Ya, bagaimana kok bisa pengetahuan ilahiyah tiba-tiba masuk kepada diri seorang nabi? Mereka tidak paham. Ya. Kalau toh mereka yang ada dipahami paling pengetahuan tentang indrawi, panca indera. Itu pun mereka tidak mengetahui juga seluk-beluk pekerjaan indrawi. Ya. Maka kemudian mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai mengarang. Jadi muftar itu artinya mengarang. Ya. Karena menganggap itu berubah-ubah. Misalnya pada zaman Nabi Musa misalnya ada perintah untuk misalnya datang kepada Fir'aun. Ya. Sedangkan kepada Nabi Muhammad kok tidak ada. Nah, tidak ada seperti itu. Tidak ada perintah untuk datang kepada Raja Romawi misalnya. Atau Raja Persia. Maka dikatakan, wah ini kamu yang mengadakan Muhammad. Innama anta muftarin. Sungguhnya hanya engkau lah yang membuat-buatnya. Allah mengatakan, kenapa mereka berkata seperti ini? Sebabnya adalah tidak berpengetahuan. Ingat, aksaruhum la ya'lamun. Apapun penekanannya di sini jemaah sekalian, penekanannya pada kata ilmu di sini. Ya ini. Penekanannya pada kata ilmu. Ya'lamun itu dari kata ilmu. Jadi begitu tingginya kedudukan ilmu dalam Islam. Kata-kata bal aksaruhum la ya'lamun yang menyebabkan orang mispersepsi, salah kepahaman terhadap kitab suci adalah karena tidak berpengetahuan. Ya. Jadi membaca saja kita Al-Quran masih bisa mispersepsi, apalagi kalau tidak membacanya sama sekali. Ya. Bal aksaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Bal aksaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita belajar begini sedikit, ya wajar. Al-Quran sudah bilang. Jadi jangan kita heran kalau belajar cuma sedikit atau berpengetahuan cuma sedikit. Berpengetahuan yang benar, Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, jadi karena sudah ada pernyataan seperti ini, ya kita terima keadaan kita cuma sedikit. Toh nanti kalau kita meninggal, masing-masing membawa diri sendiri. Tidak perlu kita memikul beban ketidakhadiran orang lain. Kita lihat surat berikut ini, surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 106 berbicara tentang nasih mansuh. Hampir sama. Sini katakan, ma nansakh min ayatin, apa ataukah ayat yang kami hapuskan dengan satu ayat, dari satu ayat. Jadi ada satu ayat yang kami nasakh. Ya, kata-kata nasakh terkadang diartikan dengan dihapuskan. Au nunsiha, atau dilupakan. Kata dilupakan itu bukan berarti Nabi lupa, tapi maksudnya dibiarkan, tidak perlu lagi diangkat.
Jadi dalam ini bisa bermakna nasah di sini jangan kita artikan bahwa Al-Quran itu ada ayatnya yang dinasah, ada yang mansuh. Ya, ada nasah itu artinya penghapusan. Kalau ada penghapusan, ada nasikh dan ada mansuh. Nasikhnya yang menghapus, mansuhnya yang dihapus. Kalau itu terjadi berarti kan Al-Quran ini ada yang tidak laku lagi, ada yang tidak berjalan lagi. Nah, kita pernah bahas dulu waktu membahas ayat ini di surat Al-Baqarah bahwa pendapat kita di sini adalah bahwa kitab suci sebelumnya itu sudah dinasakh oleh Al-Quran. Tadi pembahasan kita juga. Jadi dengan adanya Al-Quran, maka Injil, Taurat dan Zabur menjadi mansuhun. Mereka semuanya dinasakh namanya, diganti, dihapus legalitasnya karena sudah ada Al-Quran. Salah kalau misalnya dihapus tapi tidak ada penggantinya. Ini ada penggantinya. Jadi namanya mansuh. Ya, nasikhnya adalah Al-Quran. Kita tidak bisa mengartikan bahwa satu ayat dinasah dengan ayat yang lain. Ya, contohnya katanya ada ayat seperti misalnya ayat tentang apa namanya? Ayat tentang eh, wasiat gugur dengan adanya ayat-ayat tentang warisan misalnya seperti itu. Atau misalnya ayat tentang mengatakan bahwa uh, ara atau apa itu khamar itu lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, dimansuk oleh ayat yang mengatakan bahwa itu adalah sudah dilarang. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini cuma sebenarnya kalau misalnya ada nasi mansuk seperti ini kan otomatis kita terima bahwa ada Al-Qur'an yang sudah kehilangan kekuatan hukumnya lagi, sudah tidak berlaku. Iya. Nah, jadi kalau menurut kita di sini, menurut Al-Fakir ini bukan di situ maksudnya, tapi mujizat sebelumnya tidak ada lagi, diganti dengan mujizat yang baru. Jadi mujizatnya Nabi Musa selesai, pada saatnya Nabi Musa selesai. Datang Nabi Isa mujizatnya lain lagi, menghidupkan orang mati misalnya. Ataukah misalnya menyembuhkan orang mati, orang lepra, ataukah orang yang buta bisa melihat kembali. Nah, itu mujizatnya Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa sudah diangkat, mujizatnya tidak ada, diganti dengan Nabi Muhammad. Apa mujizatnya Nabi Muhammad? Yang bisa berlaku sepanjang masa, yaitu kitab suci Al-Quran. Ya. Jadi, apa artinya mujizat? Ya tidak akan berubah. Kitabnya Nabi Isa, Nabi sebelumnya ada perubahan, dirubah oleh umatnya. Karena kondisi pada saat itu memang memungkinkan terjadi perubahan. Karena sistem perekaman, pencatatan belum serapi sekarang. Belum serapi pada zaman Nabi Muhammad. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan demikian, ada penggantian. Nah, begitu dengan kitab suci. Jadi kitab suci Al-Quran ini adalah merupakan ayat terakhir dan akan berlaku selamanya. Maka dikatakan, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair. Pasti kami datangkan lebih baik. Dengan demikian Al-Quran lebih baik daripada Injil, lebih baik daripada Zabur, lebih baik daripada Taurat. Al-Quran sebagai mujizat lebih baik daripada mujizatnya Nabi Isa, lebih baik daripada mujizatnya Nabi Daud, lebih baik daripada mujizatnya Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi, na'ti bi khairi minha aw mithliha, atau paling tidak sama. Jadi kalau ada yang baru pasti lebih baik atau minimal sama dengan sebelumnya. Alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui annallah, sungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kata berkuasa sesuatu itu haknya Allah, prerogatifnya Allah. Ya, tinggal kita lihat apakah tetap rasional atau tidak rasional. Surat Haji, surat 22 ayat 68. Wa in jadaluka, apabila mereka mendebat kamu Muhammad tentang kitab suci Al-Quran, fakul, maka katakanlah Allahu a'lamu bima ta'malun. Allah yang paling tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi artinya apa? Mendebat Nabi sama dengan mendebat Allah, mendebat Al-Quran sama dengan mendebat Allah. Dan boleh saja kalian mendebatnya, tetapi ingat, Allah paling tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak akan luput dari catatan dan rekaman recording Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa in jadaluka fakul, katakan saja Allahu a'lamu bima ta'malun. Kata-kata Allahu a'lamu di sini bukan hanya Allah memang mengetahui, tetapi pengetahuan yang ada dalam Al-Quran adalah lebih daripada apa yang mereka kerjakan.
Qul katakanlah Muhammad, Nazzalahur Ruhul Qudus, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengarang kitab suci. Jadi Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau dia bukan karangan Muhammad, dari mana? Kalau begitu, nah dikatakan Nazzalahur Ruhul Qudus, Ruhul Qudus menurunkan kepadanya. Jadi ada faktor eksternal yang datang kepada Nabi. Kalau tidak ada faktor eksternal, berarti kan murni karangan Nabi, inspirasi Nabi. Ya. Tapi dia katakan tidak ada faktor luar. Nabi hanya pasif di sana. Nabi hanya tetap menjaga kesucian jiwanya, maka kemudian datanglah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu kepadanya. Jadi Al-Quran itu turun kepadanya, kata-kata turun kepadanya, dan turun di sini tidak mengambil waktu, karena dia adalah overtime, maka kemudian disebut dengan hudur, hadir begitu saja. Maka wahyu itu adalah bersifat huduri, hadir begitu saja. Hadir di mana? Di dalam jiwa Nabi, ala qalbika, nanti di tempat yang kita lihat. Jadi kul kata kalau nazzalahu Ruhul Kudus, yang menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus. Apa itu Ruhul Kudus? Sebagian ulama mengatakan dengan Jibril, sini nih, Jibril. Itu ada hadisnya juga menganggap Jibril. Tetapi kalau kita menyebut Jibril, mungkin tidak salah juga, tetapi mungkin tidak tepat juga. Kenapa? Karena Jibril itu kan menurut informasi cahaya, bukan roh, kan begitu. Kalau mengatakan Jibril itu Ruhul Kudus, otomatis pendapat bahwa Jibril itu cahaya gugur. Ya. Kenapa? Karena itu pendapat. Kenapa? Karena berdasarkan ayatnya Jibril ya roh, namanya Ruhul Kudus, roh suci. Ya. Jadi kalau begitu, kalau Jibril adalah Ruhul Kudus, berarti pada dasarnya secara rohani sama dengan kita semuanya. Ya, setiap manusia lahir itu dalam keadaan Ruhul Kudus. Ya. Bahkan Nabi Isa pun dikatakan fa'ayyadnahu biruhil Kudus. Allah memperkuat Nabi Isa dengan Ruhul Kudus. Ya, Ruhul Kudus ini dua kata, ruh dan Al-Qudus. Ruh, Kudus suci. Ya, ingat kata Baitul Maqdis. Ya. Kudus itu sudah menjadi bahasa kita, Kudus. Ya, ini adalah hari Kudus, hari suci. Ya. Jadi nazzalahu Ruhul Kudus, ruh yang suci itu menurunkannya. Nah, ruh yang suci menurunkannya itu adalah kalau diartikan dengan Jibril. Nah, berarti ruh ini adalah ruh yang lebih tinggi. Maksudnya itu menjaga kesuciannya. Kita ini pada dasarnya ruh suci juga awalnya, tetapi tidak bisa menjaga kesucian kita. Maka kemudian ruh kita tercemar oleh perbuatan kita sendiri. Tercemar oleh perbuatan kita. Makanya kita perlu istighfar agar dibersihkan kembali. Tapi intinya di sini katakanlah Muhammad, yang menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus. Dari mana ngambilnya Ruhul Kudus? Dari Tuhan. Jadi Ruhul Kudus pun juga bukan sumber. Jadi ingat di sini, Ruhul Kudus di sini, ya, ini juga bukan sumber. Jadi Al-Quran bukan dari Ruhul Kudus, cuma diturunkan oleh Ruhul Kudus. Dari mana Ruhul Kudus mengambilnya? Mir Rabbika, dari Tuhanmu. Ya, jadi dari Tuhan. Ya. Jadi Ruhul Kudus ini mengambil dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada Ruhul Kudus untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi ulangi lagi, Tuhan Allah mewahyukan kepada Ruhul Kudus, lalu Ruhul Kudus mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi qul nazzala Ruhul Kudus min rabbika. Yang menurunkan Al-Quran itu dulu Ruhul Kudus. Makanya di awal pengajian biasa kita sampaikan bahwa bersyukurlah kita selalu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini pernah dibaca oleh Allah, artinya ilmunya Allah, pernah dibaca oleh malaikat, Ruhul Kudus, pernah dibaca oleh Jibril, oleh Nabi, dan pernah dibaca oleh para maksumin, orang-orang suci. Ya, jadi luar biasa. Nah, kenapa kita disunahkan misalnya mencium Hajar Aswad atau tawaf di sekitar di sekitar Ka'bah Baitullah? Karena sebetulnya kita bertabaruk dengan manusia suci yang pernah ada di sana. Karena di sekitar Ka'bah itulah ada jejak-jejak kaki Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Hajar. Maka ketika kita tawaf di sana, di antara hikmahnya adalah mengambil barokah dari jejak-jejak mereka. Kenapa kita disunahkan mencium Hajar Aswad? Karena itu pernah dicium oleh Nabi Ibrahim, pernah dicium oleh Hajar, pernah dicium oleh Ismail, pernah dicium oleh Nabi Adam dan nabi-nabi sebelumnya. Dan karenanya ketika kita menciumnya, tabarruk kepada mereka. Itu intinya.
karena mereka adalah insan suci. Nah, Al-Quran ini bukan sunat tapi wajib. Dengan demikian kadar berkahnya, tabarruknya lebih tinggi daripada mencium hajar aswad yang sifatnya sunat. Nazzalahu Ruhul Kudus. Yang menurunkan Ruhul Kudus dari mana? Dari Tuhan. Bilhaq, dengan kebenaran. Apa arti dengan kebenaran? Tidak ada campur tangan. Yang datang dari Tuhan sama dengan yang datang kepada Nabi Muhammad, walaupun melalui Ruhul Kudus. Jadi ini kan ada perantaranya di sini kalau kita lihat. Tuhan ke Ruhul Kudus kepada Nabi. Tapi ketika sampai kepada Nabi, tidak ada kesalahannya, tidak ada tidak ada penyimpangannya. Kenapa? Bilhaq, benar. Jadi kebenarannya sama dengan dari Allah, sama dengan ketika Jibril atau Ruhul Kudus memberikannya kepada sang Nabi. Bilhaq, dengan kebenaran. Datang dengan kebenaran dan berisi kebenaran. Turun dengan kebenaran dan juga membawa kebenaran. Liyuthabbital ladzina amanu. Apa tujuannya Al-Quran itu? Liyuthabbital ladzina, untuk memperkuat. Ini perhatikan juga sekalian. Liyuthabbita. Makanya berkali-kali kita sampaikan di sini, kalau umat Islam sekarang ini gampang berubah, ya karena memang yang didalami bukan Al-Quran. Ya. Kita kan sukanya atau senangnya menjadikan yang lain sebagai sumber pengetahuan. Bahkan misalnya drama-drama televisi. Tanpa kita sadari ketika kita menonton drama televisi, tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Itu kita sebetulnya mensuplai, menginjeksikan ke dalam diri kita apa yang terjadi di situ. Jadi tanpa kita rasakan, kita telah menjadikan itu sebagai sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan. Ada nilai yang kita tanpa rasakan terserap di sana. Ya, itulah sebabnya orang misalnya suka nonton drama Korea, pasti cara berpikirnya ke Korea-Koreaan juga. Karena pasti ada pengaruhnya. Karena ketika kita menjadikan sesuatu sebagai objek, sumber tontonan atau pengetahuan, pasti berpengaruh pada diri kita. Makanya Al-Quran mengatakan harusnya Al-Quran. Karena Al-Quran luar biasa diturunkan oleh Ruhul Kudus dari Tuhan. Untuk apa? Liyuthabbita, untuk memperkuat, meneguhkan. Meneguhkan apa? Hatinya alladzina amanu, orang beriman. Jadi meneguhkan hatinya orang beriman. Jadi jangan berpikir kalau sudah beriman tidak perlu lagi baca Quran. Tidak. Justru pertama beriman kepada Al-Quran, setelah beriman kepada Al-Quran dibuktikan dengan membaca Al-Quran, memahami isinya, merenungkan maknanya. Nah, maka kemudian memperkuatlah hatinya. Ingat kata-kata yusabbita. Jadi tidak bisa terjadi isbat jiwa kalau hanya sekedar berdoa. Doa penting, karena doa itu membimbing jiwa kita untuk mencari sarana lahirianya. Apa doanya? Kita ada beberapa dalam Al-Quran. Contohnya misalnya, Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Itu kita minta, wa thabbit aqdamana. Ya Allah, kuatkanlah, teguhkanlah hati-hati kami. Di ayat lain Allah berfirman, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ada kata isbat. Nah, setelah kita membaca doa, kita harus mencari sarana lahiriah untuk mewujudkan doa itu. Apa sarana lahiriah mewujudkan doa itu? Al-Qur'an. Makanya perlu berkali-kali disampaikan, doa saja itu tidak bisa merubah keadaan, harus disertai dengan sarana lahiriah. Kita sering mengambil contoh, kita berdoa minta anak, tapi kalau tidak sarana lahiriahnya tidak ada, ya tidak bisa. Jadi ini doa itu adalah tuntunan hati agar kita terdorong untuk mencari sarana lahiriah, memperkuat hati kita. Apa sarana lahiriah memperkuat hati kita? Berdasarkan ayat ini adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah sebagai tujuannya dan sebagai isbat untuk orang beriman, hatinya orang beriman, dan sekaligus hudan, petunjuk. Jadi sekaligus petunjuk. Hudan. Ya, yang lain, buku-buku lain bagus juga, tapi selalu bersifat sekunder aja, bahkan tersier. Kalau menurut saya, buku-buku para ulama itu sebaik-baiknya pun hanya merupakan sumber-sumber tersier. Sumber primer adalah Al-Quran, sumber sekundernya adalah hadis-hadis Nabi. Ya. Ataukah hadis-hadis dari para orang suci, maksumin. Kalau ulama yang lain biasanya ya tersier. Ya. Ilmuwan tersier. Maka oleh sebab itu ingat, sumber utama kita adalah Al-Quran, karena dia hudan.
Dua. Yang ketiga, wa busyra, sebagai pemberi kabar gembira. Ya, jadi dia adalah pemberi kabar gembira, busyra. Ya. Artinya, kata kabar gembira itu bukan saja berita bahwa nanti di akhirat masuk surga, tidak. Ini kan maksudnya di dunia. Bapak, Ibu, Puan, dan Tuan semuanya, coba kita renungkan secara psikologis, secara kejiwaan. Apa yang terjadi pada jiwa Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan apabila mendengarkan berita gembira? Misalnya ada di antara bapak-bapak masih muda, istrinya baru akan melahirkan, masih hamil. Tiba-tiba ada informasi istrinya melahirkan dengan selamat. Tentu itu kabar gembira. Ya. Nah, apa kira-kira dampaknya bagi jiwa dan wajah kalau kabar gembira? Pasti jiwa itu menjadi ringan, menjadi indah, dan itu nampak di wajah. Ya, jiwa yang mendengarkan kabar gembira pasti akan melahirkan keindahan dalam, inner beauty. Ya. Inner beauty itu memancar keluar menjadi outer beauty. Ya. Ketika menjadi outer beauty, kelihatan nampak di wajahnya. Walaupun dia pakai, kalau dia perempuan, walaupun pakai kosmetik biasa saja, dia tetap aja kelihatan beauty-nya. Bahkan dia alamiah pun tidak pakai kosmetik pun kelihatan alamiahnya. Kenapa? Selama dia memang jiwanya itu beauty. Dan jiwa itu menjadi beauty apabila mendengarkan kabar gembira. Tidak pernah kita dengarkan ada orang cemberut dengan mendengarkan kabar gembira, nggak ada. Kalau ada orang cemberut pasti telah mendengarkan berita bersedih, berita duka misalnya, atau berita yang sangat melukai hatinya. Jadi ingat, jadi Al-Quran itu apa? Busyra lil muslimin. Jadi artinya kalau kita rajin baca Quran itu terpancar di wajah. Wajah apa? Wajah bahagia, wajah gembira, wajah senang, wajah happy, wajah ringan, wajah light, dan sebagainya. Pokoknya wajah inner beauty. Wa busyra lil muslim, kabar gembira bagi orang muslim. Jadi bukan hanya bahwa nanti kabar gembira akan masuk surga, itu sudah pasti. Tapi busyranya di sini di dunia, kan ini di dunia. Di dunialah ini, di dunialah ini, di dunia juga ini. Ya. Untuk siapa? Lil muslimin, untuk orang yang berserah diri ini. Lil muslimin. Untuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dianjurkan sebelum mati, karena di dalam surat Al-Imran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman bertakwalah dengan sebenarnya takwa, dan usahakan jangan mati sebelum sampai pada derajat berserah diri. Illa wa antum muslimun. Surat Al-Baqarah 97. Ini berkenaan tadi dengan Ruhul Kudus. Di sini sebutkan Jibril, ya. Tidak disebutkan Ruhul Kudus. Qul, katakanlah Muhammad, man kana aduwwan li Jibrila, siapa yang menjadikan Jibril itu sebagai musuhnya, aduwwan itu musuh. Siapa menjadikan Jibril itu sebagai musuhnya, fa'inna, maka sungguhnya dia, malaikat Jibril itu, nazzalahu. Kita lihat sini kata nazzalahu, ingat tadi di sini nih, ya. Ini nazzalahu sama tulisannya, ya. Jadi dari sinilah muncul pendapat bahwa Jibril adalah Ruhul Kudus, ya. Ingat, nazzalahu di sini juga nih, ya. Nazzalahu. Fa'innau nazzalahu ala kalbika. Sungguhnya dialah siapa? Jibril itu. Nazzalahu, telah menurunkannya ala kalbika, kepada kalbumu, kepada hatimu. Jadi langsung kepada kalbunya Nabi. Makanya Al-Quran itu adalah Nabi itu sendiri kan. Kita kan hakikatnya hati kita. Ingat, manusia itu hakikatnya hatinya. Karena isi hatinya Nabi adalah Al-Quran, ya berarti hakikat Al-Quran adalah Nabi. Hakikat Nabi adalah Al-Quran. Jadi fa'innahu nazzalahu ala kalbika biidnillah, atas izin Allah. Jadi dialah yang menurunkan ke dalam hati kamu atas izin Allah. Ingat, Jibril membawanya bukan mau-maunya Jibril, ya, tetapi atas izin dari Allah. Kalau di sini tadi sebutkan mir rabbika, ini tadi. Jadi konsisten ini, mir rabbika, dari Tuhanmu, ya. Kalau di sini biiznillah, atas izin Allah. Musaddiqan lima baina, meneruskan
kitab suci yang ada sebelumnya. Jadi meneruskan. Bisa juga bermakna memperbaiki, musaddiq itu membenarkan. Artinya yang sudah dipalsukan, yang sudah dirubah, yang sudah mengalami tahrif, diperbaiki kembali. Musaddiq itu membenarkan. Musaddiq lima baina yadayhi wa hudan, ini dia. Sebagai petunjuk. Wa busyra, kabar gembira. Lil mu'minin, orang mukmin di sini. Kalau di sini kan tadi bagi orang muslim, jadi sama saja. Hudan juga, busyra juga lil muslimin. Kalau di sini hudan wa busyra lil mu'minin. Jadi ayat ini sama tadi sebetulnya isinya ayat tadi, ayat surat An-Nahl tadi ayat 102. Surat musyawarah. Surat Asy-Syu'ara maksudnya. Asy-Syu'ara itu surat penyair atau kasair, itu di surat 26 ayat 192. Wa innahu, dan sungguhnya Al-Quran itu ya, la tanzilun, benar-benar turun, diturunkan oleh siapa? Rabbil alamin. Jadi benar-benar turun atau diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin. Benar-benar itu diturunkan oleh atau turun dari Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi benar-benar turun dari Allah Rabbul Alamin. Nazala, dia turun, bihi, dengannya, ar-ruhul amin, ruhul amin. Ya. Kalau tadi sebutkan nazalahu, kalau di sini nazalabi, turun dengannya. Dengan Al-Quran siapa? Ar-ruhul amin. Ya. Jadi di sini menggunakan kata-kata turun dengannya dengan ruhul amin. Tidak menggunakan kata tadi diturunkan. Kalau di sini kan tadi nazalahu, beda. Ini nazalahu. Di sini juga ingat nazalahu, di sini nazalahu. Kalau di dalam ayat Asy-Syura ini dikatakan nazalabi, bukan nazala. Zatnya tidak ditasdid. Ya. Zatnya tidak didobel. Jadi bukan nazal tapi nazalabi. Kalau nazala turun, kalau nazala menurunkan. Ya. Jadi kalau tadi katakan Ruhul Kudus menurunkan, kalau di sini turun bersama dengannya Ar-Ruhul Amin. Ada Ruhul Amin. Apakah itu juga Ruhul Kudus? Bisa iya, tapi bisa juga bermakna lain karena kata-kata nazala ini. Ya, Ruhul Amin. Ruh yang suci, siapa itu Ruhul Amin? Karena turun bersamanya. Nah, turun bersamanya. Ya. Ini mirip dengan surat Al-Qadr. Ya. Di situ dikatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu. Tanazzalul malaikatu, turun bersamanya dengan malaikat-malaikat. Ya, jadi tanazzalul malaikatu war-ruh. Ya, biizni rabbi min kulli amr. Jadi turun, malaikat-malaikat turun. Jadi di situ dikatakan malaikat turun. Jadi coba kita lihat di sini supaya melihat anunya, kata yang digunakan ya. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya, kita lihat surat Al-Qadr. Tanazzal, turun juga ini tanazzalul malaika. Kenapa di sini bukan menurunkan, di sini tanazzala ya. Bukan nazal, tanazzalu. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Nah, ini malaikat dan ruh turun, bukan menurunkan. Pada saat Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat dan ruh turun pihak padanya pada malam itu. Bi'idznillah, bimata sisi Tuhannya juga. Jadi kurang lebih sama. Jadi nazzala bihi ruhul amin. Kemana turunnya? Ala qalbika, ke dalam kalbumu Muhammad. Ala qalbika litakuna minal munzirin, supaya engkau Muhammad menjadi pemberi peringatan. Nah, jadi Al-Quran itu kita baca untuk apa? Supaya menjadi pemberi peringatan dengan Al-Quran ini. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya. Bilisanin Arabiyyin mubin. Datang dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Apa kode jelas, apa kode keras daripada ayat ini? Pentingnya kita belajar bahasa Arab. Persoalan nanti kita paham atau tidak 100% enggak. Itu urusan kedua. Urusan pertama kita tunjukkan bahwa kita mencintai Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Karena lisanin Arabiyyin mubin. Dengan menggunakan bahasa Arab yang nyata. Ya. Jadi artinya apa? Kita juga bisa paham Al-Quran tanpa bahasa Arab, tapi tidak sedalam kalau kita membaca Al-Quran dengan bahasa Arab.
karena bahasa Arab ini adalah nyata. Bilisanin Arabi mubin. Ya, seperti itu. Kalau yang Bapak lihat ini adalah tulisan Ibrani namanya ya. Ini ada kemiripannya dengan bahasa Arab juga kalau kita lihat itu ya. Walakad na'lam, dan sungguh kami mengetahui. Annam, sungguhnya mereka itu maksudnya yang tidak percaya kepada Al-Quran ya, tidak percaya kepada Nabi. Ya. Dan sungguh kami mengetahui, annahum, kata kami di sini Allah dan Nabi tentunya tahu. Ya. Bahwa mereka itu yaquluna, berkata, innama yu'allimus, hanya saja Muhammad itu sebetulnya bukan mendapatkan wahyu dari Tuhan, bukan mendapatkan kitab suci dari Tuhan melalui Jibril, Ruhul Kudus, tetapi yu'allimuhu basyarun, ada seseorang yang mengajarinya. Innama yu'allimuhu basyarun, bahwasanya ada yang mengajarinya, yaitu basyar, seorang manusia. Jadi ada manusia biasa. Kata basyar itu artinya seperti kita, bukan Jibril, bukan Ruhul Kudus, bukan Allah, tapi basyarun. Jadi dia percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah menerima itu dari manusia. Sayang seribu sayang, seakan-akan kita umat Islam sekarang membenarkan ini. Karena yang kita sekarang jadikan sumber-sumber keagamaan itu kan justru buku-buku umum, bukan dari Al-Quran. Ya. Ingat, buku-buku karangan-karangan ulama saja. Jadi artinya kita marah kalau itu kan umat Islam. Bagaimana bisa bagi umat Islam? Ya, umat Islam itu cuma belajar buku-buku juga. Ya. Jadi dengan demikian ya Mas Kaiser bahagia, seakan-akan di umat Islam itu relevansinya Al-Quran tidak ada. Ya. Tidak ada. Bahkan paling jauh umat Islam hanya baca buku-buku doa saja. Al-Quran jarang dibaca. Padahal ini jelas sekali Mas Kaiser bahagia ini. Ya. Untuk menjelaskan ayat ini kan mempunyai namanya mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafahnya? Yaitu bahwa kalau kita umat Islam tidak membaca Al-Quran, maka pasti membaca buku karangan manusia, kan begitu Mas kalian. Dan ketika kita membaca buku karangan manusia, ya kehilangan originalitasnya sebagai Islam. Karena originalitas kita sebagai Islam apabila sumber pikiran kita adalah Al-Quran. Ketika sumber pikiran kita adalah karya-karya ulama, sehebat apapun, ya tetap tidak setara dengan Nabi, tidak setara dengan Allah. Kan terkadang kita saking kagumnya kepada ulama, kita jadikan bukunya sebagai sumber. Ya. Ingat, ulama itu bukan sumber, tetapi perbandingan saja. Kalau sejalan Al-Quran kita terima, ya. Tapi kalau tidak sejalan, kita tolak. Jadi selalu parameternya itu hakimnya adalah Al-Quran. Jadi walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun. Di mana kesalahan pendapat ini? Dikatakan di sini bahwa bahasa yang digunakan oleh orang yang mereka tuduhkan Nabi belajar padanya, Muhammad belajar padanya, itu adalah ajamiyun, orang ajam, bukan orang Arab. Ya. Kan ceritanya mereka menuduh Nabi itu belajar pada saat dia membawa barang dagangannya Siti Khadijah pergi ke Syam, pergi ke Damaskus, pergi ke Suriah sekarang, ya, pergi ke sekitar tempat itu. Nah, tempat itu pada saat itu bahasanya bukan Arab, ya. Bahasanya adalah kebanyakan bahasa Ibrani, ya, atau bahasa lain. Maka dikatakan lisanul ladzina yulhiduna ilaihi ajamiyun. Bahasa yang digunakan orang yang mereka tuduhkan Nabi Muhammad belajar padanya adalah bahasa ajamin, bukan bahasa Arab. Ajamin itu bahasa ajam. Ajam ini bahasa ajam. Ajam itu selain daripada Arab. Jadi secara garis besar itu hanya ada dua, Arabiyun dan Ajamiyun. Kalau dia bahasa Arab namanya Arabiyun, atau kalau orang Arab, Arabi. Sedangkan di luar Arab namanya Ajam. Ajamiyun. Wahada, sementara ini Al-Quran lisanun Arabiyun, bahasa Arab. Yang ada ini adalah bahasa Arab, sementara yang mereka tuduhkan itu adalah bahasa Ibrani.
kitab suci Taurat, Injil sebelum itu kan bahasa Ibrani. Taurat, Injil, Zabur semuanya bahasa Ibrani. Nah, sementara Al-Quran ini berbahasa Arab. Kalau misalnya Nabi belajar dari mereka, tentu belajar bahasa Ibrani. Sehingga kutipan-kutipannya nanti berbahasa Ibrani. Coba kita buktikan sekarang. Orang yang belajar sains dari Barat, dari orang yang berbahasa Inggris, pasti banyak sekali istilah-istilah Inggrisnya. Coba kalau kita dengarkan para ilmuwan, para akademisi berbicara, itu banyak bahasa Inggrisnya. Atau karena ilmu pengetahuan itu bahkan dari Yunani dulu, ya, Yunani kuno, maka kita lihat sekarang ilmu pengetahuan itu banyak istilah-istilah Latinnya, ya. Banyak istilah bahasa Latin. Nah sekarang mana istilah tulisan Ibraninya? Jawabannya tidak ada. Dikatakan wahada lisanun Arabiyyun mubin. Sementara ini adalah lisanun Arabiyyun mubin, bahasa Arab yang nyata. Bahasa Arab yang nyata. Ya. Sama tadi di sini nih, coba lihat ini tadi. Bilisanin Arabiyyin mubin sama nih. Dengan bahasa Arab yang nyata ini. Ya. Hada lisanun Arabiyyun mubin. Ya. Kita lihat surat Fussilat. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamian, seandainya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa bukan Arab, ajamian tadi. Artinya seandainya kata Tuhan kami menurunkan Al-Quran ini bukan dengan bahasa Arab, yaitu bahasa Ajam. Ajam kita artikan saja non-Arab. Kalau niscaya mereka pasti berkata, laula fusilat ayatu. Bagaimana cara kita mengerti kalau pakai bahasa Ajam? Kenapa tidak dijelaskan dalam bahasa Arab? Kira-kira begitulah. Laula fusilat, kata-kata fusilat ini maksudnya kenapa tidak di Al-Quran tidak diturunkan dalam bahasa Arab? Ayat-ayatnya tidak dijelaskan. Maksudnya tidak bisa kita ngerti kalau bahasa Ajam. Jadi seandainya Al-Quran turun bahasa Ajam, pasti mereka, orang-orang di sekitar Nabi akan mengatakan percuma, kita tidak ngerti. Ya, jadi kenapa diturunkan bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, hidup di tengah-tengah orang Arab. Ya. Dan yang namanya agama pasti bermula dari yang paling dekat sekitarnya. Ajamiyun wa Arabiyun, kira-kira begini. Apakah pantas bahasa Al-Quran itu dalam bahasa Ajam, sementara nabinya bahasa Arab? Ataukah umat yang dituju di sekitarnya orang Arab? Ya. Ajamiyun wa Arabiyun, apakah pantas Al-Quran itu berbahasa bukan Arab atau Ajam, sementara nabinya orang Arab? Ya. Qul, katakanlah Muhammad, huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Katakanlah Al-Quran itu bagi orang yang beriman berfungsi sebagai hudan wa shifaun, sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh. Hudan wa shifa. Walladzina, sebaliknya orang-orang yang la yu'minuna, tidak beriman kepada Al-Quran, fi adani, maka di dalam telinga mereka, kuping mereka, wakrun, ada sumbat. Wahua, dan dia Allah, dan dia Al-Quran alaihim, atasnya ama. Ya. Maksudnya bagi mereka yang tidak beriman, seandainya pembaca Al-Quran, ya mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena sudah ada sikap a priori. Kata-kata adhanihim, wakru kita artikan saja a priori. Di kupingnya ada sumbat, maka hatinya menjadi gelap. Maka bagaimana bisa mereka bisa memahami Al-Quran sementara hatinya amak buta? Ini amak sebutnya buta. Ulaika yunadawna mim makanin ba'id. Mereka ketika membaca Al-Quran seperti dipanggil dari jarak yang jauh sekali. Coba kalau ada orang dipanggil dari jarak yang jauh, itu pasti susah mendengarnya. Ya, pasti dia dipegang kupingnya, berteriak apa, padahal tidak kedengaran. Kenapa? Yang memanggil itu jauh sekali nih. Ulaika yunadawna, mereka itu adalah orang-orang yang bagaikan dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Surat Ibrahim. Wa ma arsalna min rasulin, dan tiadalah kami mengutus seorang rasul illa kecuali bilisani, menggunakan bahasa kaumnya. Karena Nabi Muhammad adalah orang Arab, ia menggunakan lisani kaumi, yaitu Arabiyun, berbahasa Arab. Supaya apa? Liyubayyin lahum, supaya gampang menjelaskan kepada kaumnya. Menjelaskan, liyubayyin lahum, untuk menjelaskan kepada kaumnya.
Fayudillullahu mayyasha. Kalau sudah Nabi menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, ya terserah mereka. Mau mengikuti kesesatan kah atau mengikuti petunjuk, terserah. Kalau mengikuti kesesatan, Allah biarkannya sesat. Siapa yang dia kehendaki. Kalau dia mengikuti petunjuk, Allah membiarkannya memiliki petunjuk. Mayyasha, pada siapa yang dikehendaki. Wa huwal azizul hakim, karena Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Innal ladzina la yu'minu bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, la yahdihimullah. Allah pun tidak. Ingat kata-kata ayat Allah tadi di sini kan Al-Quran ini. Tidak beriman ini lah di sini tidak beriman kepada ayat Allah. Ayat Allah tadi di sini adalah Al-Quran. Ingat Quran ya, ini adalah Quran. Jadi orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, artinya tidak mempelajari Al-Quran, maka Allah tidak akan berikan hidayah. Jadi berdasarkan ayat ini, hidayah petunjuk itu apabila kita mempelajari ayat Allah. La yahdihimullah, Allah tidak akan berikan hidayah petunjuk kepada mereka. Walahum, dan bagi mereka nanti adzabun alim, akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Ya. Adzabun alim. Jadi inilah, ini kata Allah, bukan kata kita, bukan kata saya. Allah sendiri mengatakan orang yang tidak beriman, kata orang tidak beriman di sini maksudnya tidak mempelajari ayat Allah, maka Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada mereka juga. Dan bagi mereka ada azab yang pedih. Ya, sayang seribu sayang jemaah sekalian, umat Islam mengaku mengimani Al-Quran, tetapi sangat sedikit yang membaca Al-Quran secara saksama, berkelanjutan atau istiqomah. Surat An-Nisa, surat 4155. Allah berfirman, Fabima naqdihim mitsaqahum, disebabkan karena mereka mengingkari janjinya, wa kufrihim, dan kufur bi ayatillah, wa qatlimul anbiya, dan membunuh nabi-nabi Allah, bighairi tanpa alasan benar, wa qaulin, dan kata qulubuna gulf. Jadi mereka mengatakan tidak ada gunanya kami membaca Al-Quran. Kenapa? Hati kami telah tertutup. Ya. Apa kata Allah sebetulnya? Bal taballahu alaiha, sebetulnya bukan tertutup, memang karena mereka sendiri yang menolak, maka Allah membiarkan tertutup mengunci hatinya. Kenapa? Bikufrihim. Jadi penutupannya karena bikufrihim. Fala yu'minuna bi illa qalila. Sehingga tidak beriman kecuali sedikit saja. Artinya imannya tipis. Atau bisa juga mereka yang seperti itu beriman cuma sedikit. Seperti itu. Surat Al-Baqarah kita lihat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Tapi apa kata Allah? Hakikatnya tidak beriman kepadanya. Kenapa tidak mempelajari Al-Quran yang saksama? Sehingga apa yang terjadi kemudian? Ya, yukhadi'una Allah alladzina amanu. Mereka hanya ingin menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum ma yashurun. Padahal tiadalah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri, cuma mereka tidak sadar. Apa kata Allah nih? Kita mau ambil ayat ini. Fi qulubihim maradun. Tanda orang itu ada penyakit dalam hatinya. Ingat tadi Al-Quran harusnya kan menyembuhkannya. Fazadahumullahu marada. Maka Allah menambah penyakitnya. Walahum, dan bagi mereka apa? Adzabun alim. Ada azab yang pedih. Ingat tadi orang tidak beriman, ada azab yang pedih. Walahum adzabun alim. Ada azab yang pedih. Ya. Walahum adzabun alim. Lihat ini. Ya. Walahum adzabun alim ini. Walahum adzabun alim bima kanu yaksim. Karena mendustakan. Berdusta, dia mengaku beriman padahal tidak beriman. Buktinya tidak bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Jadi walahum adzabun alim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sungguhnya orang-orang yang hanya saja yaftaril kadhib, mereka mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Jadi mereka ngaku-ngaku beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, padahal sebetulnya dusta, kata ayat ini. Siapakah mereka seperti itu? Yang menunjukkan alladzina la yu'minuna bi ayatillah, hakikatnya tidak beriman kepada ayat Allah.
Jadi jemaah sekalian, marilah kita menjadikan ayat-ayat ini sebagai bahan introspeksi diri kita masing-masing, termasuk saya ini Al-Fakir. Karena jangan sampai kita ngaku-ngaku beriman pada kata Allah, tidak, dusta itu. Ya. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna. Adalah berdusta kalau dia mengaku beriman padahal dia tidak beriman kepada ayat Allah. Mana buktinya? Ya, mereka tidak mempelajari secara saksama, tidak menganggap Al-Quran sebagai mukjizat. Bapak Ibu sekalian, apa maknanya kita menjadikan Al-Quran mukjizat? Itu kan artinya menyelesaikan segala-galanya. Mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan. Apa yang terjadi? Menyelesaikan masalah Nabi Musa. Ya. Nabi Musa lolos, Fir'aun hancur. Ya. Mukjizatnya Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Apa artinya? Diselamatkan dari tenggelam dalam laut. Mujizatnya Nabi Nuh, perahu besar di atas gunung. Apa artinya? Selamat ketika banjir datang. Nah, jadi tanda kalau kita beriman kepada Allah akan menyelamatkan jiwa kita. Ya. Wa ulaika humul kadhibun. Jadi kalau dia mengatakan bahwa percaya kalau Al-Quran mujizat, tetapi tidak mempelajarinya, tidak menjadikannya sebagai solusi, way out dari seluruh masalah-masalahnya. Apa kata Allah? Enggak, mereka itu adalah orang yang berdusta. Ingat, yang ngomong begini bukan saya, Pak Uya. Ini Al-Quran. Wa ulaika humul kadhibun. Mereka adalah orang yang berdusta. Dusta itu, bahasa kasarnya bohong. Ya. Yang mereka itu bohong tuh kalau mengaku-ngaku beriman kepada Al-Quran, kepada Allah Rasul Al-Quran, tapi mereka tidak mempelajarinya dengan saksama. Mereka lebih suka mempelajari karya-karya manusia biasa daripada mempelajari ayat-ayat Allah. Ya. Cuma seperti biasa, ya kita lihat dulu ayat 2 lagi ini, baru kemudian kita baca hadis. Ini juga nih. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biyadihim. Sama dengan umat-umat dulu, mereka menulis kitab masih menulis buku dengan tangannya, tapi mereka mengatakan ini dari Allah, hada minillah. Apa kata Allah? Mereka kecelakaan. Nerakawain lah orang yang menulis kitab buku dengan tangannya, kemudian dia menyamakan dengan kitab suci Al-Quran ataukah kitab Allah. Kenapa? Ya dia pelajari secara saksama. Ya. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Ini adalah dari Allah. Mereka mengatakan ini dari Allah. Ya. Padahal dia sendiri menulis ini biaidihim dengan tangan mereka. Ya, maksudnya karangan. Liyastaru bihi samanan qalilah, untuk menjual agama Allah dengan harga yang sedikit, untuk mendapatkan keuntungan dari sana. Ya, kan kalau orang begitu kan dapat keuntungan. Ya. Fawailul lahum, maka neraka wailah bagi mereka, mimma katabat, dari apa yang ditulis oleh tangan mereka. Ini ulangi lagi. Wawailun lahum mimma yaksibun, dan neraka wail bagi mereka akibat perbuatan mereka. Di dalam satu ayat berkenaan dengan menulis kitab suci baru disamakan dengan kitab suci Al-Quran ataukah dari Allah, maka 3 kali kata wailun. 1 fawailun, 2 fawailun, 3 wawailun. Wailunnya 3 kali di sini dalam satu ayat 9 ya. Al-Mujadilah. Yauma yab'atsumullah jami'an. Pada hari itu nanti di akhirat Allah akan membangkitkan kita semuanya. Allah akan bangkitkan manusia seluruhnya. Fayahlifuna lahu, maka kemudian mereka semua bersumpah kepada Allah, di hadapan Allah. Mereka mengaku, Tuhan, saya dulu di dunia beriman kepada kitab suci. Saya tidak musyrik, saya tidak menduakan engkau dengan yang lain. Kama yahlifuna lakum, sebagaimana dulu di dunia sebagaimana mereka bersumpah kepada kamu. Wa yasabuna annahum ala syahid, dan mereka menyangka bahwa dengan begitu mereka mendapatkan sesuatu. Ala, kata Allah, inna, sesungguhnya mereka itu adalah humul kadhibun, adalah pendusta. Mereka berdusta, bahkan di hadapan Allah pun dia berdusta nih. Fayahlifuna lahu, bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak mendustakan kitab suci Al-Quran. Tapi apa kata Allah? Camkanlah, ketahuilah, innahum humul kadhibun, mereka berdusta. Mereka adalah orang-orang yang berdusta. Jadi cuma sekali berbahagia, kita lihat dulu hadis berikut ini sebelum kita tahlilan sebentar ya. Ini ada 2 hadis lagi seperti biasa. Ini adalah hadis, kita ambil dari hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Hadisnya dari Sa'id bin Musayyab. Ya, dari Sa'id bin Musayyab.
Al-Musayyab qala berkata, jadi bercerita, marra Umarur fil masjid. Jadi suatu hari Umar berjalan melewati masjid atau lewat di dalam masjid. Ya, jadi lewat di masjid, di dalam masjid dia lewat. Wa Hassanu, sementara di tengah masjid itu ada seorang bernama Hasan. Yunsidu, membaca semacam syair, puji-pujian. Faqala, lalu kemudian tidak disebutkan, pada saat itu Umar menegur dia. Ketika Umar menegur dia dengan melarangnya membaca syair-syair di masjid, faqala, lalu kemudian Ibnu Musayyab tadinya itu berkata, kuntu, jadi kuntu, bukan Ibnu Musayyab, ini Hasan tadi, ini Hasannya. Jadi Hasan berkata, kuntu unsidu fihi. Dulu, maksudnya dulu di masjid pun saya biasa membaca syair. Fihi, di dalamnya. Wa fihi man huwa khairum minka. Dan di dalam masjid pada saat itu tuh ada orang yang lebih baik daripada kamu, katanya kepada Umar. Dan pada saat itu ada orang di dalam masjid yang lebih baik daripada kamu. Siapa? Yaitu Rasulullah tentunya. Ya. Pada saat itu ada Rasulullah di masjid. Ya. Dan Rasulullah tidak menegur. Nah, terkadang beginilah sekarang kita, terkadang pengurus masjid atau siapalah merasa lebih pintar daripada Nabi. Begitulah jalan ini. Kata Hasan, ini hadis Bukhari ya. Kata Hasan kepada Umar, ya, kuntu unsidu fihi wa fihi man huwa khairum minka. Dulu pada zaman dulu saya suka membaca puisi di masjid, puji-pujian. Dan di dalamnya ada orang yang lebih baik daripada kamu, yaitu Nabi maksudnya. Summa tafata ila Abi Hurairah. Umar tidak percaya dengan pernyataan itu, lalu dia pergi menemui Abu Hurairah. Jadi ingat, Umar menemui Abu Hurairah. Ya. Faqala, lalu kemudian berkata, anshuduka billahi asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Saya ingin kamu Hurairah bersumpah demi Allah, apakah benar engkau pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, ajib annillahumma ayyidhu biruhil qudusi. Qala na'am. Wahai Abu Hurairah, apa benar kamu pernah mendengarkan ada orang baca puisi di masjid? Isi puisinya, ini tadi yang dibaca Hasan, ini Hasan. Ajib anni Allahumma. Ijabalah dariku ya Allah. Ini kan puisi. Ayyidhu biruhil qudus. Ya. Perkuatlah dia dengan Ruhul Kudus. Ya. Qala, kemudian Abu Hurairah menjawab, na'am, pernah. Jadi Abu Hurairah membenarkan bahwa pada zaman Nabi Hasan biasa membaca puisi seperti itu, ataukah ada orang biasa membaca puisi seperti itu di masjid. Ya. Jadi ini adalah pernyataan bahwasanya membaca syair di masjid tidak apa-apa. Tetapi ingat, tentu fungsi utamanya adalah membaca kitab suci Al-Quran, itu sholat. Karena kalau kita sholat tidak boleh baca puisi. Nah, hal yang sama terjadi di masyarakat kita. Bolehkah kita baca buku? Boleh, bahkan wajib kalau kita sekolah. Tetapi ingat, sebagai umat Islam, kitab utama kita, ya, textbook utama kita di atas seluruh textbook yang lain adalah Al-Quran. Misalnya kita di ekonomi, ada textbook ekonomi. Katakanlah misalnya karangannya Paul Samuelson misalnya. Ya. Tetap aja kitab utama di atas Paul Samuelson adalah kitab Al-Quran. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah hadis Imam Bukhari nomor 2973. Ya. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan manfaat ya bagi kita semuanya. Hadis berikutnya. Satu hadis lagi. Ini dari Ibnu Abbas ini. Dari Amr ini. An Atta, dari Atta Sami'a bin Abbas. Jadi dari Atta mendengarkan Ibnu Abbas membaca ayat ini. Mengatakan, alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra. Apakah engkau tidak melihat orang yang telah mengubah nikmat Allah dengan kekufuran? Ini surat Ibrahim ayat 28. Ya, ini agak panjang, ada tambahannya lagi sedikit sini. Ya. Surat Ibrahim 28. Ya. Ibrahim itu 14. 28.
Ini dia. Alam tara ilal ladzina badalu nikmatallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar. Nah, ini perhatikan ayat ini. Apakah engkau tidak atau belum memperhatikan kepada orang yang mengubah nikmat Allah dengan kekufuran? Ketika ditanyakan tadi berdasarkan hadis itu dikatakan itulah orang kafir Mekah karena dia datang di tengahnya Nabi, tapi dia justru menolak Nabi, lebih memilih sumber-sumber yang lain. Wahalu kaum, sehingga dengan cara seperti itu mereka menjerumuskan kaumnya ke dalam daral bawar. Kita artikan ini menjerumuskan kaumnya ke dalam neraka, api neraka. Dari ini kita artikan api neraka. Dari itu rumah tempat al-bawar, kebinasaan. Jadi menjerumuskan kaumnya ke dalam kebinasaan atau kepada api neraka, yaitu jahanam, neraka jahanam, yaslaunaha, yang akan mereka masuki, wa bi'sal qarar, dan itulah tempat yang terburuk. Jadi ada orang mengganti nikmat Allah. Kenapa? Ada Al-Quran tetapi kok yang lain dibaca, kira-kira gitulah. Badalu nikmatallahi kufra, mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Makanya dalam hadis ini dikatakan qala, kata Ibnu Abbas ini, qalanya ini Ibnu Abbas berkata, hum, yang dimaksud dengan kufra di sini ataukah alladzina badalu di sini, orang merubah nikmat Allah di sini adalah ahli Makkah, penduduk Mekah. Kenapa? Karena datang Nabi, nabinya diusir, nabinya ditolak, lalu mereka mempercayai syair-syair saja. Kan orang Mekah suka bersyair juga. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Kita tidak dilarang bersyair, tetapi Al-Quran lebih tinggi daripada semuanya. Syair, karangan-karangan yang lain hanya sumber-sumber tersier, sumber primernya adalah Al-Quran, sumber sekundernya adalah hadis-hadis Nabi dan orang suci, dan yang baru setelah itu kitab-kitab para ulama, para ilmuwan dan sebagainya. Imam Bukhari nomor 4331. Sebelum kita tutup atau diskusi, kita membaca tahlil singkat untuk ibunda tercinta daripada Ibu Siti dan Pak Haji Ahmad. Di chatroom juga ada permintaan doa, Ustaz, dari Bu Andre. Iya. Tapi tidak meninggal kan? Sakit. Nah, nanti kita doakan. Kita baca tahlil dulu untuk yang sakit ya. Untuk yang meninggal. Jadi kita baca tahlilan dulu untuk yang meninggal dunia, yaitu almarhumah Ibu Wan binti Ahmad, ibunda dari Ibu Siti ataukah ibunda daripada ibu mertua daripada Bapak Haji Mat Torpedo, meninggal dunia kemarin. Kita doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT. Kita bacakan Fatihah, selawat dan Fatihah, lalu setelah itu kita baca Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, kemudian An-Nas sekali, baru kemudian kita doakan almarhumah. Ala hadiniya wa likumtin saliha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa biha bali baniha wa bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah, khususan ya Allah ila almarhumah Ibu Wan binti Ahmad yang telah Kau panggil kembali ke sisimu. Semoga dengan doa-doa kami Kamu ampunkan dosanya, Kamu angkat derajatnya, Kamu bukakan pintu-pintu langit, Kamu maafkan khilaf dan alpanya, Kamu lapangkan kuburannya, Kamu muliakan tempatnya di sana, dan menggabungkannya ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang saleh lainnya. Alaihal Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, juga kesalahan saudara muslim kami laki atau perempuan, saudara mukmin kami laki ataupun perempuan masih pun telah meninggal dunia. Secara khusus kami mohon kepadamu ya Allah untuk ibunda tercinta kami almarhumah Ibu Wan binti Ahmad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi madkhalaha warfa darajataha wa adkhilha jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah Ibu Wan binti Ahmad. Maafkanlah khilaf dan alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, bukakanlah, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul, para maksumin, dan orang-orang saleh lainnya. Jadikanlah amal ibadah almarhumah sebagai amal jariah baginya, dan anak-anak keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, yang senantiasa ingat mendoakan almarhumah. Ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara kami yang akan kamu susulkan kepada almarhumah, maka susulkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah Tuhan kami juga berdoa secara khusus kepada kamu untuk sahabat kami, keluarga kami yang sakit, yaitu Ibu Labiani binti Salim. Semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik. Ya Allah Tuhan kami, kamulah Tuhan yang menjadi sumber segala kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisi kamu. Dengan keberkahan kitab suci Al-Quran yang kami baca setiap malam di sini, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Ibu Labiani binti Salim. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, angkatlah penyakitnya, berikanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho, dan tawakal kepadanya, dan kirimlah malaikat untuk senantiasa menghibur hati Ibu Labiani binti Salim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas Keser bahagia, ini adalah pertanyaan pertama dari chat ya. Jadi kita mulai dari chat dulu ya. Syukran Ustaz. Afwan Bu. Ini adalah dari Bu Titi ya. Cucu remaja saya beberapa kali mempertanyakan kenapa Islam di dalam Al-Quran membenarkan perbudakan. Bagaimana jawabnya? Tidak ada satupun ayat yang membenarkan perbudakan dalam Al-Quran. Bisa tunjukkan ayatnya. Yang ada, kalau ada budak diperlakukan dengan baik. Dilepaskan kalau bisa, kalau belum bisa dilepaskan, diperlakukan dengan baik. Karena tidak semua orang, seperti mana sekarang tidak semua orang Islam itu sholat. Tidak semua orang Islam juga membaca Al-Quran. Nah, kalau seandainya ada orang Islam sekarang punya budak, tidak mungkin langsung melepaskannya begitu saja. Sebagaimana tidak semua orang Islam langsung membayar zakatnya setiap tahun. Ya, jadi seperti itu. Jadi dengan demikian selalu ada prosesnya. Jadi tidak ada satupun ayat yang bisa kita pegang bahwa Al-Quran itu membenarkan perbudakan. Terbukti apa buktinya? Banyak sekali di dalam Al-Quran pelanggaran,
hukumannya membebaskan budak, kan berarti bertentangan. Ya, kita bisa tunjukkan membunuh misalnya salah satu apa namanya hukumannya membebaskan budak. Ya. Orang yang telah mengapa itu melihat istri mengatakan bahwa istrinya sama dengan ibunya, itu tidak boleh mempergaulinya sebelum membebaskan budak, dan banyak lagi yang lain. Jadi hukuman-hukuman dalam Al-Quran adalah membebaskan budak. Jadi ingat selalu bahwa walaupun itu Al-Quran tidak membenarkan perbudakan, tetapi tidak lantas mengatakan bahwa budak tidak perlu ada hukumnya karena sudah tidak ada. Sebagaimana sekarang justru yang namanya sesuatu yang tidak dibenarkan itu ada hukumnya. Contohnya misalnya perjudian kan tidak ada, tapi ada hukumnya, karena walaupun Islam itu melarang perjudian kan tetap ada yang berjudi, kamu gitu. Ingat, walaupun Islam melarang perjudian kan tetap ada orang Islam yang berjudi. Nah, sebagaimana walaupun Islam tidak membenarkan perbudakan, tetap ada orang Islam yang melakukan perbudakan. Kenapa? Apalagi dulu yang namanya budak itu diperoleh dengan membayar mahal, gitu. Ya, seperti itu. Untuk membebaskannya begitu saja, banyak orang berpikir gimana nanti siapa yang bantu saya di rumah, kan begitu. Jadi dengan demikian, diaturnya perbudakan dalam Islam jangan identikan dengan menerima perbudakan. Diaturnya perzinahan dalam Islam bukan berarti menerima perzinahan. Diaturnya perjudian dalam Islam bukan berarti menerima perjudian. Diaturnya minuman khamar dalam Islam bukan berarti menerima minuman khamar. Begitu kira-kira, ya. Ya, makasih Ustaz. Sekarang Mas sekalian kita kembalikan kepada forum yang mau bertanya, dipersilakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur ya. Alhamdulillah barakallahu fi azim azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil. Baik Ustaz. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Takziah bang. Ustaz, kembali pada kupasan 105. Apakah boleh kita merumuskan pembahasan 105 ni dalam konteks contohnya zaman Renaissance atau kebangkitan Eropah yang mula memusuhi pihak gerja yang berkuasa atas raja dan penguasa, maka rabai-rabai yang menciptakan Talmud tadi memutarbelikkan untuk melahirkan agama Zionisme, dan ini yang mengakibatkan apa yang kita berlaku kat Gaza sekarang. Dan dalam konteks yang sama juga, lepas Rasulullah SAW wafat, maka pewaris Rasulullah diketepikan, maka lahirlah bagai cendawan mazhab-mazhab dalam Islam. Nah, maka apakah ini semua nanti di sisi Allah boleh dikatakan melanggari ataupun yang memenuhi 105 tadi Ustaz? Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan Pak Nur tadi semuanya seperti yang dikatakan dalam 105 ini, yaitu innama yaftaril kadhiba, sungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Kata mengada-adakan kedustaan itu artinya mengada-adakan atas nama Allah padahal bukan dari Allah, maka disebut dengan al-kadhiba, kedustaan. Jadi mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah, itu adalah kedustaan. Nah, contoh yang paling bagus tadi diangkat Pak Nur yaitu Talmud. Ya. Aslinya kan sebetulnya kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah Taurat. Ya. Tetapi kemudian belakangan para ulama mereka bikin yang lain juga namanya Talmud. Dan Talmud ini isinya benar-benar rasis. Ya. Isinya adalah benar-benar fasisme. Nah, itu sebabnya di dalam Talmud inilah banyak sekali dibicarakan bagaimana mengunggulkan Bani Israel, keturunan mereka, dan menganggap rendah yang lain. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Jadi sebetulnya ada supremasi di sana. Jadi kalau di Barat ada namanya white supremasi, di situ juga ada Zion supremasi sebetulnya. Ya, ada supremasi Zionism. Nah, itu yang menyebabkan mereka tidak merasa bersalah kalau membunuh orang Palestina. Coba kita lihat buktinya. Keluarga Sandra yang disandra oleh Hamas itu kan mendemo, marah kepada Netanyahu supaya membebaskan Sandra itu, karena mereka menangis. Ya, mereka merasa sakit karena saudaranya disandra. Tetapi apakah dia mempunyai perasaan yang sama terhadap orang Palestina yang disandra oleh Israel, yang dipenjara oleh Israel? Ingat, kita lihat kemarin hanya ada beberapa sandera yang dilepaskan oleh Hamas, atau sekitar 20,
Tapi berapa tahanan yang dilepaskan Israel? 2.000 orang, bayangkan itu. Dan 2.000 orang itu nggak ada melalui proses pengadilan. Apa sebabnya? Ya karena bagi mereka bangsa Palestina itu bukan manusia. Manusia itu cuma mereka. Nanti coba kita lihat setelah nanti pertukaran sandera ini, katanya ceasefire atau kegencatan senjata. Tetapi apa yang terjadi nanti, setiap hari, setiap minggu, Israel akan membangun rumah-rumah di atas tanah-tanah orang Palestina yang disebut dengan occupied land, tanah yang dikuasai, yang harusnya tidak boleh berdasarkan PBB. Mereka bangun di sana, ya marahlah orang Palestina, tentu marah. Coba siapa di antara Bapak Ibu yang tidak marah kalau di atas tanahnya dibangun rumah orang lain tanpa sepengetahuan Bapak Ibu? Pasti marah kan? Nah, Palestina pasti marah. Pada saat dia marah, protes, jadi tangkap lagi coba. Tanahnya orang diambil, dibangunin rumah, lalu kemudian dijual kepada orang-orang Yahudi atau Zionis yang dari Eropa. Orang Palestina marah, ditangkap. Akhirnya ribuan orang ditangkap. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti melepaskan ribuan orang ini? Tidak ada caranya kecuali menculik lagi orang Israel. Jadi perbuatan Hamas itulah satu-satunya. Hamas sebetulnya tidak suka juga seperti itu. Hamas tidak suka juga peperangan. Hamas tidak ingin juga penderitaan seperti ini. Tapi hanya itu satu-satunya jalan untuk mempertahankan properti mereka, tanah mereka. Nah, menghadapi apa? Menghadapi Israel. Kenapa Israel banyak pembelanya? Ya karena pembelanya Barat yang juga rasis juga. Ingat tadi white supremacy di Barat. Nah, makanya Islam tidak seperti itu. Islam itu mengatakan bahwa yang paling mulia di antara kalian bukan warna kulitnya, bukan hidungnya, bukan rambutnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian Hilang suaranya Ustadz. Iya, Uti. Mas Kira, mohon maaf tadi saya keluar ya. Hilang lagi suaranya. Sekarang udah ada Pak ya. Ya, sudah, Pak. Nah, jadi kita lihat. Jadi di sini kita lihat bahwa itu adalah kedustaan namanya. Dan Islam datang dengan pendekatan yang paling egaliter. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Seperti itu. Nah, jadi itu sebabnya Allah mengatakan orang yang mengada-adakan itu pasti adalah pendusta, kata ayat ini. Nah, dengan demikian kasus Talmud dan apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang itu dengan Zionism itu adalah seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Tapi apakah itu hanya terjadi pada orang Yahudi, Nasrani? Enggak, terjadi di kita juga. Buktinya seperti dikatakan Pak Nur tadi, umat Islam sekarang banyak mazhab-mazhabnya. Pertanyaannya, mana yang benar? Kan tidak mungkin sama-sama benar. Sementara yang satu mengatakan salah. Ya. Jadi dengan demikian, satu-satunya cara untuk mencari kebenaran kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini sudah dijamin asli sampai sekarang. Al-Quran ini kitab suci, Al-Quran adalah mujizat. Makanya kenapa umat Islam tidak bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaannya, bahkan tidak bisa bersatu? Karena tidak kembali kepada Al-Quran secara istiqamah, secara konsisten. Ya, secara konsekuen dan konsisten. Coba kalau semua umat Islam kembali kepada Al-Quran dengan sungguh-sungguh, pasti tidak bersengketa. Karena kalau kita baca Al-Quran, yang kita junjung tinggi adalah kemanusiaan, Islam, kedamaian. Sekarang kita berkelompok-kelompok, yang kita selamatkan kelompok kita masing-masing. Yang kita perjuangkan kelompok kita. Bahkan ketika kita memperjuangkan Palestina pun, hanya menjadikan Palestina sebagai panggung untuk mengangkat kelompok kita. Ya. Nah, inilah sebabnya. Oleh sebab itulah, kita benar-benar harus membaca, merenungkan ayat ini, dan harus merasa terkena ayat ini kalau memang kita termasuk di dalamnya. Ada lagi berikutnya pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah Terima kasih banyak Pak Ustadz, Bu Ayu. kepada Ibu Siti dan Ayu, semuanya. Terima kasih, Pak Ustadz. Bu Ayu.